Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Blendemi Growth. Sebuah wadah untuk kita tumbuh bersama ke arah yang lebih baik. Grow, grow, grow. Nah teman-teman, sekarang kita ada di edisi sharing-sharing berita. Namanya Better, alias berita terkini. Oh iya, untuk teman-teman yang belum menyimak pembahasan sebelumnya, ada baiknya untuk membuka dulu video saya sebelumnya, agar pembahasannya bisa berkesinambungan. Linknya sudah saya cantumkan di box deskripsi ya. Teman-teman, berikut saya akan menyajikan ringkasan 5 berita top nasional yang terjadi di pekan pertama bulan Desember 2022. Berita pertama adalah berita tentang keputusan Heru Budi soal UMP Jakarta 2023. Teman-teman, Sekretaris DPW FSPMI Samsuri mengatakan para buruh menolak keputusan pejabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono soal kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2023. Menurut dia, buruh terluka dengan upah tahun depan yang hanya bertambah 5,6%. Pada hari Jumat 2 Desember 2022, para buruh menggelar demonstrasi di kantor Heru Budi dengan tuntutan sebagai berikut. 1. Tolak keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1153 tahun 2022 tentang UMP DKI Jakarta tahun 2023. 2. Menaikkan UMP DKI Jakarta tahun 2023 sebesar 10,55%. 3. Menjadikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai acuan penetapan upah tahun 2023. Dan yang terakhir adalah tolak Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Berita kedua adalah berita tentang acara reuni 212. Teman-teman, Muhammad Rizik Shihab atau Habib Rizik berpesan kepada para peserta reuni 212 agar tidak menyebarkan berita hoaks. Dia menghimbau supaya berita bohong dilawan dengan kebenaran atau fakta, bukan ikut menyebarkan berita dusta. Dia berpesan agar peserta reuni 212 dapat membubarkan diri dengan tertib dan bersih dari Masjid Atin. Jika ada dugaan provokasi, maka diminta untuk menyerahkan orang yang terlibat kepada polisi. Atas saran dari pengacara, Rizik berkenan hadir jika reuni 212 diadakan tidak dalam bentuk demo atau aksi turun ke jalan. Jika turun ke jalan, menurutnya akan ada orang-orang yang mempermasalahkan, walaupun di lapangan Rizik menganggap tidak ada kesalahan atau tidak terlibat suatu kejadian. Berita ketiga adalah berita tentang Jokowi yang stop ekspor batu bara. Teman-teman, Presiden Joko Widodo mengatakan banyak negara bergantung terhadap sumber daya alam Indonesia. Kondisi itu tercermin dari banyaknya negara yang protes saat Indonesia menyetop ekspor batu bara. Selain batu bara, banyak negara menggantungkan kebutuhan kelapa sawit atau CPO-nya terhadap Indonesia. Menurut Jokowi, saat Indonesia menghentikan sementara ekspor CPO, banyak pihak bertanya-tanya, termasuk IMF dan Bank Dunia. Adapun alasan Jokowi stop ekspor adalah untuk mengutamakan kepentingan rakyat terlebih dahulu. Dari berbagai pengalaman ini, Jokowi mengatakan Indonesia memiliki posisi yang kuat di jalur perdagangan. Kekuatan itu semestinya dipakai untuk membangun strategi besar dalam berbisnis dan mengembangkan perekonomian. Di sisi lain, Jokowi ingin Indonesia tidak hanya menjadi cabang dalam hal investasi dan negara tujuan impor. Indonesia menurutnya harus bisa mendesain sebuah ekosistem ekonomi agar negara lain bisa benar-benar bergantung pada produk tanah air. Berita keempat adalah berita tentang Sri Mulyani yang ingatkan ancaman krisis pangan dan energi 2023. Teman-teman, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia harus memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi ketidakpastian kondisi ekonomi pada 2023. Ia mengingatkan adanya resiko krisis pangan, energi hingga keuangan pada tahun depan. Bendahara negara menuturkan potensi memburuknya perekonomian telah bergeser dari ancaman pandemi ke krisis global.
Resiko ini menguat ditandai dengan kenaikan harga barang-barang yang berhubungan dengan pangan dan energi. Kenaikan harga komoditas itu menyebabkan inflasi global melonjak tinggi hingga kemudian menimbulkan respon kebijakan dalam bentuk pengetatan moneter serta kenaikan suku bunga. Ekonomi global dengan inflasi tinggi serta pengetatan moneter pun diperkirakan akan menimbulkan stagflasi, bahkan tensi geopolitik sekaligus akan meningkatkan resiko dari non-ekonomi. Dia menyebut perlu ada kehati-hatian melalui penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang dirancang sebagai instrumen untuk menjaga optimisme dan meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan resiko global. Berita terakhir adalah berita tentang bertambahnya korban jiwa gempa Cianjur. Teman-teman, operasi pencarian korban gempa Cianjur, Jawa Barat kembali menemukan satu jenazah pada hari Kamis 1 Desember 2022. Jenazah ditemukan di Kampung Cicadas, Desa Cijendil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur sekitar pukul 14.10 WIB. Bupati Cianjur Herman Suherman menyampaikan bahwa jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 329 orang. Sedangkan korban hilang yang masih dalam pencarian sebanyak 11 orang. Ia juga menuturkan tim pencarian dan pertolongan gabungan setempat terkendala hujan serta gempa susulan sebanyak 2 kali. Namun tim akan memanfaatkan sisa waktu 2 hari lagi untuk pencarian. Berkaitan bantuan rumah rusak, lanjut Herman, dia sudah menandatangani SK serta mengusulkan ke BNPB yang diteruskan ke Kementerian Keuangan. Pemerintah disebut akan mulai memberikan bantuan ganti rugi kepada korban gempa Cianjur mulai Senin pekan depan. Nah teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan secara singkat dan sederhana tentang 5 berita top nasional di edisi Better alias berita terkini. Oh ya, untuk teman-teman yang mau sharing pengetahuan atau berkomentar seputaran isu ini, boleh langsung tulis di kolom yang tersedia. Jangan lupa untuk tetap disclaimer on. Pelajari dengan betul sebelum terjun ke hal-hal yang tidak kita ketahui. Satu lagi teman-teman, jangan lupa dukung terus buku-buku antologi saya ya. Sudah bisa dipesan loh. Bagi yang berminat beli buku atau ingin belajar menjadi seorang penulis buku, bisa tulis pesan di kolom komentar atau DM saya di Instagram @nona_marianda. Jangan lupa follow akun saya juga di Tip Tip TV dan blog saya di zonadona.com. Sampai jumpa lagi.